Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto memimpin langsung apel kesiapan pasukan dalam rangka pengamanan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di lapangan Monas, Jakarta Pusat pada hari ini Selasa tanggal 29 April 2025. Dalam sambutannya ia menekankan kepada para personil bahwa May Day merupakan momentum penting bagi para pekerja untuk menyuarakan aspirasi serta memperjuangkan hak-haknya. Namun demikian, peringatan May Day juga memiliki potensi kerawanan baik dari aspek keterlibatan massa, lalu lintas hingga keamanan nasional. Dan pada pengamanan kali ini ada sebanyak 13.252 personil gabungan terdiri atas 9.591 personil Polri, 3.385 personil TNI, dan 276 personil dari unsur pemerintah daerah atau Pemda. Dan berdasarkan hasil deteksi dini, kegiatan May Day tahun ini terbagi menjadi dua bentuk kegiatan utama, yaitu pesta rakyat dan hiburan di kawasan Monas yang diperkirakan melibatkan hingga 200.000 peserta. Lalu aksi unjuk rasa dari kelompok tertentu yang menyampaikan aspirasi spesifik serta berpotensi menimbulkan eskalasi bila tidak dikendalikan secara tepat. Dan oleh karena itu, koordinasi lintas wilayah, soliditas antar instansi, dan kesiapan individu sangat menentukan keberhasilan pengamanan. Hal ini dikatakan oleh Karyoto. Dan beberapa penekanan yang harus diperhatikan seluruh personil di lapangan adalah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan pendekatan secara humanis. Dan kemudian optimalkan fungsi intelijen, yakni deteksi setiap potensi kerawanan sejak dini dan laporkan setiap perkembangan untuk ditindaklanjuti secara cepat dan tepat, dan mengelola arus lalu lintas secara efektif dan perkuat sinergi antar satuan tugas serta utamakan keselamatan personil dan masyarakat. Dan Karyoto juga mengatakan bahwa pengamanan May Day bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi juga menjadi cerminan profesionalisme di mata publik. Dan berikut sambutan yang diberikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dalam apel hari ini. Yang saya hormati Pangdam Jaya Jakarta beserta jajaran, Gubernur DKI Jakarta atau yang mewakili beserta jajaran Wakapolda Metro Jaya, pejabat utama Polda Metro Jaya, para Kapolres jajaran Polda Metro Jaya, serta seluruh peserta apel yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama kita sampaikan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat untuk melaksanakan kegiatan apel kesiapan pasukan dalam rangka pengamanan May Day tahun 2025. Para peserta apel yang saya banggakan, tanggal 1 Mei adalah momentum penting bagi pekerja untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-haknya. Namun demikian, perlu diingat bahwa May Day juga memiliki potensi kerawanan, baik dari aspek ketertiban umum, lalu lintas, maupun keamanan nasional. Sehingga memerlukan kesiapan pengamanan yang optimal dalam kegiatan pengamanan ini, kita melibatkan 13.252 personil gabungan yang terdiri dari 9.591 personil Polri, 3.385 personil TNI, dan 276 personil pemerintah daerah. Para peserta yang saya cintai, Jakarta adalah barometer nasional. Setiap peristiwa yang terjadi di Jakarta akan menjadi perhatian publik nasional, bahkan internasional, dan berpotensi memicu efek domino di daerah lain. Maka dari itu kita tidak boleh lengah sekecil apapun. Gangguan keamanan di Jakarta dapat berdampak luas, baik secara sosial, politik, maupun ekonomi. Berdasarkan hasil pengalaman dan deteksi dini, kegiatan May Day di Jakarta tahun ini terbagi menjadi dua bentuk kegiatan utama. Yang pertama, May Day besar di kawasan Monas melibatkan sekitar 200.000 orang dalam kegiatan berbentuk pesta rakyat dan hiburan. Aksi unjuk rasa oleh kelompok-kelompok tertentu dengan aspirasi spesifik yang memiliki potensi eskalasi jika tidak dikendalikan dengan baik. Para peserta sekalian,
Dalam pengamanan tahun ini kita menghadapi tantangan yang kompleks. Pergerakan massa tidak hanya terpusat di Jakarta, tapi juga melibatkan wilayah penyangga seperti Banten dan Jawa Barat. Oleh karena itu, koordinasi lintas wilayah, soliditas antar instansi, serta kesiapan individu menjadi kunci keberhasilan pengamanan. Beberapa hal yang perlu saya tekankan pada seluruh personel yang bertugas. Yang pertama, laksanakan tugas pengamanan dengan penuh rasa tanggung jawab, profesional dan humanis. Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jaga citra dan hindari tindakan-tindakan yang dapat memicu ketegangan. Antisipasi setiap potensi peralaman setiap ini. Optimalkan fungsi intelijen. Lakukan deteksi dini dan segera lakukan setiap perkembangan situasi untuk diambil langkah cepat dan tepat. 3. Kelola arus lalu lintas secara efektif. Pastikan rekayasa lalu lintas berjalan dengan baik sehingga mobilitas masyarakat umum tidak terganggu akibat konsentrasi massa. 4. Jaga sinergitas antar satuan tugas. Bangun kerjasama yang solid antar Polri, TNI dan pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait dalam setiap tahapan kegiatan pengamanan. 5. Utamakan keselamatan diri dan masyarakat. Tetap waspada dalam bertugas. Gunakan perlengkapan sesuai SOP dan patuhi protokol pengamanan dengan disiplin tinggi. 6. Lakukan pemberitahuan kepada masyarakat terkait kegiatan ini. Pemberitahuan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat menyelesaikan aktivitasnya dan tidak merasa terganggu dan dirugikan atau terhambat akibat adanya media. Para sahabat yang saya cintai, pengamanan media ini bukan hanya rutinitas tahunan, tetapi menjadi cerminan profesionalisme kita di mata masyarakat. Saya menekankan kepada seluruh personel untuk bersikap profesional, utamakan pelayanan kepada masyarakat, hormati hak asasi, tetapi tetap tegas dan tidak ragu dalam menghadapi setiap pelanggaran hukum. Mari kita buktikan bahwa kita mampu menjaga Jakarta tetap aman dan kondusif, sehingga stabilitas nasional tetap terjaga. Demikian arahan yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara.